Halo guys, selamat pagi. Jumpa kita pesawat semangat. Yaitu setelah kemarin sore, tadi sore kita lihat, kita cek ini, yaitu bentuk upaya perlindungan tanaman terhadap hama penyakit, yang dimana perlindungan ini juga menentukan hasil akhir, terutama di berat dan ke arah kualitas dan kuantitas, termasuk penyakit diantaranya yaitu potong leher ataupun blast leher. Ini di lahan kita review sedikit masalah obatnya. Kita gunakan Tamabas. Tamabas ini berbahan BPMC untuk wereng, kemudian kita mix dengan Abuki dengan Imidacloprid juga untuk wereng, kemudian dengan berbahan bakterisida kita gunakan merek dagang Quanmur untuk memperbesar dan menambah bobot. Kita gunakan Bigro Forte yang lisensi dari Jepang. Insya Allah ini akan juga pemberat. Selain itu kita tambah yaitu Jetka Pak Tani. Nampak seperti ini, Jetka Pak Tani ini yang jelas untuk ke arah pembuahan, ke arah pembesaran buah. Juga ada perekat kita merek dagang Bismor seperti ini di sungai. Ini yang kanan milik tetangga, yang sebelah kiri ini milik kita. Ini di kejauhan sana terlihat padinya tinggi guys, namun terlihat batang-batangnya kuat, terlihat malainya panjang. Ini dikondisikan yaitu kemarin kita ulas masalah mix, dimana mencampur dua varietas menjadi satu dalam satu wadah tempat kurang lebih 50% yaitu diantaranya Inpari 32 dan Inpari 16. Ini dikondisikan 50-50 nggak apa-apa, 30-30 nggak apa-apa, 30-50 nggak apa. Yang jelas kita golongkan untuk mix, dimana dari pengalaman yang ada di beberapa tempat yang kita campur dua varietas aman guys. Entah itu varietasnya apa, entah itu varietasnya dari diterak ulang, maksudnya sudah pernah ditanam lagi, nampak di lahan malah yang berhasil. Yang tunggal senggel katakanlah 32 Cibogo atau Ciherang, yang tunggal biasanya ada kendala. Ini penyebabnya apa, atau mungkin persilangan di dalam satu lahan menambah kekuatan untuk ketahanan di hama penyakit. Nah, nampak seperti ini. Ini yang kemarin kita tayangkan yaitu aplikasi pupuk sekali pupuk guys. Ini sekali pupuk yang dari awal kita menggunakan komposnya Bokasi dari kotoran ayam yang sudah kita fermentasi. Sekitar per hektarnya ini 900 kilo karena 1:3. Tiganya untuk komposnya, yang satunya untuk pupuk NPK nya. Ini kita gunakan sekali pupuk yaitu dengan metode icir ataupun seberlarikan, intinya amprih ratani. Ini yang condong kita perhatikan yaitu 4 tanaman 1 pupuk. Di awal-awal yang kita review memang sedikit menguning, mulai pertumbuhan vegetatifnya kurang karena pertumbuhan vegetatifnya ini dirasa hanya untuk pertumbuhan anakan yang produktif, artinya tidak ada sisa nitrogen yang berlebihan, akhirnya tidak menumbuhkan anakan banyak. Ini terlihat di bawahnya hanya terhitung tegak-tegak guys, artinya tidak ada gerombolan nitrogen berlebih, sehingga gerombolan anakan, yang anakan itu kategori misalkan di tanaman melon atau cabai itu kategori wiwilan, tunas yang tidak akan jadi buah karena kadar pupuk yang berlebih. Maka dari itu terkadang yang menjubel anakan banyak belum tentu hasilnya juga bagus, karena dirasa untuk tunas airnya yang mengganggu unsur hara yang digunakan bagi tanaman utamanya. Nampak seperti ini kembali menghijau setelah malai ini keluar. Salah satu aplikasinya seperti ini, intinya merata. Ini diambil sebelah kiri guys biar di
dada tengahnya itu biar tidak basah. Ini memang ada larikannya yang sudah tidak terlihat untuk jalan penyemprotan atau jalan lalu lalang pemeliharaannya. Kita ulas sedikit masalah JK. JK adalah pupuk yang mengandung unsur K, amonium sulfat, di mana di dalamnya ada kandungan sulfat. Sulfat itu berasal dari zat A, K-nya berasal dari pupuk KCl yang sudah dibersihkan, sudah dikelola halus, insan. Untuk CL-nya, yang CL tidak bisa dimakan tanaman, akhirnya jadilah JK seperti ini. JK sendiri siap dimakan, siap dicerna, siap diproses, siap dibentuk dalam nitrat unsur K. Unsur K siap matang, siap disirap tanaman, di mana unsur K ini mengeraskan batang. Karena batang keras, hama penyakit juga tidak akan menghinggapi karena kerasnya. Bahkan kemarin yang kita uji coba umur 25 hari kita pemakaian JK sampai panen 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau setiap pengobatan apapun kita pakai JK bisa menanggulangi dengan hama tikus karena kerasnya batang. Sangat tepat sekali untuk JK, yaitu kondisi seperti ini. Ini ditemukan beluk 1-2, wajar guys, ini tidak bisa bersih. Ini kita tarik, memang bulunya seperti ini. Ini terlihat buahnya agak sedikit panjang karena persilangan dengan Inpari 16 di kejauhan sana aplikasinya. Tepat sekali untuk JK yang kita terangkan, di mana JK ini nuwek nih guys, istilahnya mempercepat penuaan, dalam arti cepat isinya karena kadar tepung, kadar gula menyatu sehingga akan menjadi berat, dan kualitas dan kuantitas termasuk rasa, penyimpanan, juga daya tahan terhadap hama penyakit ataupun sesuatu yang berhubungan dengan kualitas. Di melon kita juga pakai disemprotkan, menambah manis, menambah kuat tahan simpan, juga warna kematangan lebih menarik karena unsur K-nya kuat bila dibandingkan tanpa unsur JK. Maka dari itu penting sekali JK ini, para petani semua, alangkah bagus segera pakailah JK. Ini juga tidak ada promo, juga tidak ada endorse manapun. Ini demi kebaikan kita bersama. JK sulfat, kalium sulfat. Unsur K di merek dagang yang lain ada di MKP. Itu karena ada P-nya, kayaknya dirasa kurang kuat guys. Ya kalau yang bagus MKP nanti ditambah lagi JK atau JK tunggal, karena biasanya P ini sudah berasal dari dalam tanah, karena komposnya itu juga mengandung fosfat. Terus di dalam tanah melalui aliran sungai ataupun dimanapun P selalu ada. Yang jarang sekali ditemukan yaitu kandungan kalium ataupun JK yang tadi kita utarakan. Nampak seperti ini. Ini sedikit pengalaman tentang JK. Pemakaian JK itu kemarin pengalaman di jagung manis guys. Jagung manis itu seharusnya 65 mer 60 kan sudah petik, karena JK nya terlalu banyak. 65 sudah keras, tidak bisa dimakan. Itu artinya JK ini memang sangat mengeraskan batang, yang terbukti di tanaman jagung yang tidak sengaja kita aplikasikan karena pupuk adanya itu, karena kurang ketahuan tenaga kita. Maka dari itu kita yakin sekali bahwa K ini yang bersumber dari JK, bahwa betul-betul pupuk yang pembuahan, pupuk yang pemakaiannya dipakai saat sudah menjadi buah pentil guys, bahasa Jawanya. Langsung aja intervalkan 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, bahkan 3 hari sekali nggak masalah. Kita atur dosisnya, karena jumlah sedikit akhirnya interval kita majukan. Nampak seperti ini. Ini pengendaliannya. Yang satunya lagi kita, karena kondisi yang minim nitrogen, ini kita pakai yaitu Bigro. Yaitu Bigro itu sejenis asam gibralin yang dimana sudah di setting pabrik tanpa berlebihannya, karena nanti saat seperti ini menambah reaksi
bulir-bulir sel dan bulir-bulir di dalam stomata membuka, akhirnya lebih maksimal penyerapannya. Ibaratnya booster guys untuk antena biar bening, juga pengaruh dari gibberellin acid. Ini pemakaian kita tadi Biggrow dari PT Sundava. Kita sampai di sini, ini kita berjalan ke atas lagi. Ini kebetulan yang sebelah kanan milik kita ini Inpari 32 plus 16. Yang sebelah kiri ini milik tetangga, cukup Inpari 32. Nampak pertumbuhannya memang karakternya magak, buahnya besar-besar, malainya juga besar-besar. Namun yang sebelah kanan milik kita ini lebih melengkung, buahnya malainya lebih panjang, buahnya lebih kecil, dan terlihat lebih banyak isinya, Pak, seperti ini. Selain itu yang kita terapkan yaitu pengendalian hamanya kita antisipasi ada nggak ada guys, karena di tanaman padi ini ada kalanya yang wajib pasti ada yaitu wereng. Maka dari itu wereng sebelum ada tadi kita gunakan Tamabas dengan berbahan aktif BPMC, juga imidacloprid dengan merek Abuki kita gabung jadi satu, kurang lebih 30 mili kita semprotkan. Mik ZK, mik perekat, dan mik Biggrow untuk pertumbuhan, nutrisi, zat perangsang tumbuh lengkap dalam satu wadah tangki, satu semprotan, satu jalur, satu tujuan, kena semua. Kurang lebih gitu guys untuk review hari ini. Nanti kita sambung di tanaman melon kita atau tanaman yang lain yang kita punya.